Kakinya puasa, hanya melangkah ke tempat yang baik-baik. Kalau anggota tubuhnya tidak puasa, maka boleh jadi orang tersebut masuk kategori yang Nabi sampaikan dalam hadisnya. Apa kata Nabi? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atasi. Ramadan datang setiap tahun. Tapi apakah hatimu benar-benar berubah setiap kali Ramadan berlalu? Teman-teman, Ramadan bukan sekadar ritual tahunan. Ia adalah kesempatan yang Allah berikan untuk kita memperbaiki hati dari dalam. Yuk, jadikan Ramadan kali ini berbeda dari sebelumnya. Ustadz Hilman, kalau Ramadan ingin seperti tamu yang hinggap dalam diri kita, maka kita sebagai tuan rumah harus menyiapkan hatinya. Betul? Agar Ramadan itu bisa datang ke dalam diri kita, ya. Agar Ramadan itu datang ke dalam diri kita, masuk pada hati kolbu, pada hati yang memang layak mendapatkan Ramadan itu. Kalau enggak, apa yang terjadi? Ramadan hanya akan menjadi tamu, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Kayak apa itu? Gitu we. Jadi Ramadan hanya tamu biasa aja. Yang kadang-kadang kalau hatinya gak siap, Ramadan datang di awal kita sibuk dengan hal yang bukan esensi. Misal Ramadannya belum datang, jadwal bukbernya udah penuh. Iya, ayat untuk itu ayat. Bukber teman SMP ayat, ayat. Bukber teman SMA ayat. Bukber teman kuliah ayat. Bukber as-sakinah udah daftar apa belum? Daftar atuh, kumaha sih? AA puasanya juga belum. Lain puasanya belum. Kuota terbatas. Iya. Lamun kehabisan kuota, angka nyalahkan pengurus. Kok dikit amat? AA teh nyiapin waktu khusus 1 sore. Bukanya dengan ibu-ibu orang Bogor Hungkul. Sok bunda mau buka sama Ahilman apa enggak? Disuapan ke ustaz sekalian. Ente. Disuapan. Bunda, nya AA, kenapa Ahilman nyiapin waktu khusus? Karena Ahilman tuh pengen kita doa bareng menjelang berbuka, betul? Karena di antara doa mustajab itu ketika puasa menjelang berbuka puasa. Makanya bunda sok dikuatin. Selagi waktu kita di Bogor teh agak lumayan susah, minimal ada 1 sore bunda izin sama pasangan bunda. Malah kalau bisa mah ajak suaminya. Kalau nggak ada kumaha? Meniriwah gitu. Ya kalau nggak ada ya jangan ajak suami orang lain atunya. Ya kalau nggak ada. Ya, tapi bundanya izin sama suami bilang. Dan insya Allah misalnya sama siapa, sama ibu-ibu yang lain, kita doa bersama, ngaji bersama, insya. Tapi ada yang penting selain itu. Tentu hati ini harus lapang sebelum kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Betul apa betul? Nanti ujung kadang-kadang kalau hati kita nggak siap, ujungnya Ramadan pergi begitu saja. Akhir Ramadan sibuk sama apa? Kue salju ya. Kue sibuk sama apa? Nastar. Sibuk sama kaleng warna berem, eusina raginang. Aya tuh. Kalengnya warna apa? Merah. Eusina raginang. Jangan disebut mereknya apa ya, jangan. Pokoknya mah mereknya itu aja. Jadi kumaha Ustadz? Nah, itu hal-hal yang memang sering kita hadirkan. Betul? Bukan tidak boleh, boleh. Tapi ada yang jauh lebih penting selain itu untuk kita siapkan. Apa itu? Hati. Bunda sayang, kalau udah masuk Ramadan, pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Kalau sudah masuk Ramadan, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Kalau sudah bulan Ramadan, setiap amal pahalanya
dilipat gandakan. Kalau setelah masuk Ramadan, setiap dosa dihapuskan. Kalau ketika masuk Ramadan, setiap doa dikabulkan. Dan itu hanya ada di bulan suci. Maka bunda, teteh sayang, Allah itu saking sayangnya kepada hamba, Allah selalu menyiapkan waktu terbaik untuk hambanya. Masya Allah. Dalam satu hari ada jam terbaik. Jam berapa? Jam sabara? Asar. Kuah ditanya rek naon? Masak aa cenah. Jam terbaik teh lain asar. Jam terbaik dalam satu hari sepertiga malam terakhir. Tuh 2, 3. Sepertiga malam. Jadi kalau bunda tanya, Aa, di jam berapa jam terbaik untuk kita memohon munajat kepada Allah? Jamnya jam berapa? Sepertiga malam terakhir. Aa, kira-kira jam berapa itu? Perhatikan ke depan. Kalau bunda ada jam, izin ya, misal ada jam. Anggap aja jam we pokok namanya. Nah jam teh ada 4 sudutnya kan. Ada jam 12, ada jam 3, ada jam 6, ada jam 9. Nah kira-kira sepertiga malam terakhir itu jam berapa? Yang keur dijelaskeun, dengekeun heula, meni langsung wae ngajawab teh. Dengekeun. Sok hayang ngajawab wae ieu mah. Jadi kalau Isya ya mulainya jam 8 misalnya, maka lihat 8, 9, 10. Ini namanya sepertiga malam pertama. Naik lagi jam 11, jam 12, jam 1. Ini sepertiga malam kedua. Naik lagi jam 2, jam 3, jam 4. Inilah yang disebut dengan sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam pertama 8, 9, 10. Sepertiga malam kedua 11, 12, 1. Sepertiga malam ketiga jam 2, jam 3, jam 4. Jadi kalau bunda tanya, Aa, jam berapa yang paling baik untuk kita tahajud? Kurang lebih di jam 2, 3, 4. Di jam-jam itu Allah turun ke muka bumi. Dan Allah mencari hambanya. Jika ada hambanya yang tahajud, maka Allah akan berikan kepada hambanya itu kebaikan. Jika hambanya punya dosa, Allah hapuskan dosa-dosanya. Jika hambanya sedang susah, maka Allah berikan kemudahan dalam susahnya. Jika hambanya sedang punya hajat, maka Allah hadirkan hajatnya. Maka bunda sayang, ada satu sholat sunnah yang langsung disebutkan dalam Al-Quran, yang kualitasnya ada 4 pahala yang tak dimiliki di sholat sunnah yang lain. Apa itu? Sholat tahajud. Suratnya di Al-Isra ayat 79. Surat apa? Al-Isra ayat 79. Kalau pahalanya tambahin sampai ayat 82. 79, 80, 81, 82. Setidaknya ada 4 pahala yang langsung dijamin oleh Allah kepada orang yang ahli tahajud. Ada berapa? 4. 1, orang yang ahli tahajud Allah angkat derajatnya. 2, orang yang ahli tahajud Allah tunjukkan jalan keluar dari setiap masalah yang sedang dihadapinya. Yang ketiga, orang yang ahli tahajud, orang yang akan ditolong oleh Allah dalam setiap keadaan. Dan yang keempat, orang yang ahli tahajud adalah orang yang akan mendapatkan penjagaan Allah dalam setiap apapun. Makanya kalau orang yang ahli tahajud itu punya haibah. Haibah itu punya karisma gitu. Punya sesuatu yang bikin orang tuh jadi seneng sama dia. Bikin sesuatu yang matanya tajam ketika bicara, lisannya tajam ketika bicara. Kenapa? Karena ada nur cahaya ahli tahajud. Maka saya masih ingat ya, di antara nasihat guru kami, Allahu yarham al-maghfurlah Ustadz Arifin Ilham. Di antara yang paling menghujam ke dalam dada ini adalah ingatan beliau kepada kami untuk tahajud setiap malam. Jadi Ustadz Arifin itu dulu, almarhum itu, setiap jam 3 subuh atau setengah 3 suka pikirin voice note gitu.
kepada sahabat-sahabat dekatnya. Dan saya termasuk orang yang mendapatkan voice note itu. Masih ingat. Dan hari ini yang sering kami merasakan kehilangan adalah voice note-nya itu. Ingatannya itu. Makanya Ustaz Arif itu kalau ketemu saya, satu pertanyaannya, Hilman gimana tahajudnya, gimana sholat malamnya? Saya bilang, kenapa Ustaz nanya begitu? Iya, kalau Hilman jaga sholat malam, maka sholat malam itu yang akan mengantarkan kemuliaan dalam diri kita. Maka jangan tinggalkan sholat malam, khususnya di jam 1/3 malam terakhir. Dalam satu minggu ada hari terbaik. Hari apa? Hari Jumat. Di hari Jumat itu ada jam terbaik. Jam berapa? Di jam ba'da asar menjelang maghrib. Barang siapa yang berdoa di hari Jumat ba'da asar menjelang maghrib, maka Allah malu tidak mengabulkan doa-doanya. Bunda tahu nggak doa apa yang dianjurkan untuk dibaca di jam tersebut? Tahu doanya? Ya udah, kalau tahu nggak kasih tahu sama Hilman. Tahu atau tidak? Sok siapin kameranya. Bete diulangi deh, sok paroho orang dia mah. Sok lupa wae. Ini doa yang dibaca setiap hari Jumat ba'da asar. Isinya minta kecukupan dalam hidup dan yang punya hutang agar cepat lunas hutangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang Engkau halalkan dan jauhkan aku dari yang Engkau haramkan. Ya Allah, kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selainmu. Hafal doanya? Di save na handphonenya tenan naon. Eta doa dibaca setiap hari apa? Jumat ba'da asar. Minta sama Allah apa? Dicukupkan. Betul? Sering Ahilman sampaikan ya, Bunda teteh sayang, kita tuh gak usah minta banyak. Yang penting minta apa? Cukup. Karena yang banyak belum tentu cukup. Tapi yang cukup insya Allah cukup. Betul apa betul? Dan di doa itu dijelaskan, setiap yang halal pasti cukup. Dan semua yang haram sebanyak apapun tidak akan pernah cukup. Ini rumus. Semua yang halal walaupun berapapun itu pasti cukup. Semua yang haram walaupun banyak belum tentu cukup. Jelas atau tidak? Dalam satu bulan ada tanggal terbaik. Tanggal berapa? Tanggal sabaraha? 25. Eta mah gajian suami ibu. Tanggal yang paling baik itu 13, 14, 15. Disebut tanggal apa itu? Ayyamul Bid. Kalau sudah masuk tanggal tersebut sunnahnya apa? Puasa. Puasa apa namanya? Ayyamul Bid. Dalam satu bulan ada tanggal terbaik. Dalam satu tahun ada bulan terbaik. Bulan apa namanya? Bulan Ramadan. Nah, Bunda sayang, kalau udah masuk Ramadan, jam terbaik, hari terbaik, tanggal terbaik sudah nggak berlaku. Kenapa Ahilman? Karena sudah Ramadan mah setiap detiknya terbaik. Betul? Walaupun nanti ada di bulan Ramadan itu satu malam yang kualitasnya melebihi daripada 1000 bulan. Apa namanya? Lailatul Qadar. Dan itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, Ramadan tahun ini teh Ramadan yang keberapa kali kita temui?
Ngeskolotnya orang tedingannya, Masya Allah. Mohon maaf bunda, kalau bunda mulai puasa Ramadan di usia 10 tahun, berarti jika Ramadan ini usia bunda 60 tahun, berarti Ramadan tahun ini yang keberapa kali? Kalau usia bunda 50 tahun berarti yang keberapa kali? 40. Pertanyaannya, sudah puluhan kali kita bertemu Ramadan, apakah kita sudah menjadi pribadi yang makin baik atau tidak? Hati-hati, ada dua kualitas orang yang puasa. Satu, ada yang puasanya seperti ular. Dua, ada yang puasanya seperti ulat. Ular itu puasa atau tidak? Puasa. Untuk dia berkembang, berganti kulit, agar makin besar harus apa dulu? Puasa. Tapi mohon maaf, sebelum puasa masih ular, setelah puasa tetap ular. Karena hanya ganti casing aja. Pas Ramadan masuk, Assalamualaikum. Pas Ramadannya ada, Waalaikumsalam. Ramadannya pisah, gitu deh we. Ular, iya dia puasa. Tapi ular tetap ular, setelah puasa tetap jadi ular. Tapi ada yang puasanya ulat. Puasa apa? Ulat. Sebelum dia puasa, ulat. Bahasa Bogorna hileud. Namun bahasana hileud. Sebelum puasa orang jijik. Sebelum puasa orang gak suka. Jorok, jijik, hileud. Bener tuh? Tapi kemudian dia puasa. Ketika dia puasa berubah jadi apa? Kepompong. Setelah itu dia bermetamorfosa lagi. Puasa lagi. Jadi apa ujungnya? Kupu-kupu yang awalnya orang gak suka sama dia, karena puasanya merubah dirinya, maka ulat berubah jadi kepompong. Berubah jadi apa? Persahabatan. Nyanyi wae ibah ini langsung apal we karena nyanyi teh. Nah bunda, nah kira-kira bunda mau masuk kategori yang puasa ular apa puasa ulat? Jadi hilir semua berarti di dietnya. Mau puasanya jadi ulat AA, bener? Bersihkan diri kita. Bisa apa? Tulis 4 hal yang bisa dibersihkan dengan 4 hal. Jadi kita pengen Ramadan ini kita menjadi orang yang makin bersih, betul? Nah, ternyata ada 4 hal yang bisa dibersihkan dengan 4 hal. Yang pertama, tubuhmu bisa dibersihkan dengan puasamu. Tubuh dibersihkan dengan apa? Puasa. Masya Allah. Bunda sayang, puasa itu detox yang bisa membersihkan diri kita. Puasa itu menyehatkan. Dan kita tahu selama 11 bulan ke belakang mungkin kita makan yang gak karu-karuan. Mungkin kita konsumsinya gak karu-karuan. Maka ada 1 bulan Allah perintahkan kepada kita untuk apa? Berpuasa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Pasti mudah hafal ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Wahai orang yang beriman. Yang dipanggil siapa? Orang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman. Bunda kalau dipanggil orang beriman merasa terpanggil atau tidak? Merasa itu buat bunda atau bukan? Iya. Jadi kalau dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, bunda jawab iya ya Allah. Gimana? Ya ayyuhalladzina amanu. Gitu kan? Apa yang Allah perintahkan? Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa.
Pertanyaannya, Aa, naon puasa teh? Apa puasa teh? Nahan naon? Nahan. Puasa teh naon? Oh, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit matahari sampai terbenam. Kira-kira begitulah artinya. Apa yang membatalkan itu? Segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga mulut kita, yang menyebabkan kemadharatan bagi tubuh kita, atau sesuatu yang keluar dari bagian tubuh kita secara disengaja dan menghantarkan kemadharatan, maka itu berpotensi membatalkan puasa. Apa di antaranya? Makan, minum, berhubungan badan, keluar head, air mani secara sengaja, muntah dengan sengaja, dan semua perangkat yang kemungkinan bisa merujuk kepada yang membatalkan tadi. Tapi mohon maaf, ada yang lebih hakikat dibanding menahan itu saja. Apa? Puasa itu menahan diri kita dari hawa nafsu yang buruk di dalam diri kita. Lisan puasa. Apa puasanya? Lisan puasa tidak menghina orang lain. Lisan puasa tidak mencaci maki orang lain. Lisan puasa tidak membicarakan aib orang lain. Itu puasa. Mata puasa. Matanya tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Telinga puasa. Telinganya hanya mendengar sesuatu yang baik-baik. Kakinya puasa. Hanya melangkah ke tempat yang baik-baik. Kalau anggota tubuhnya tidak puasa, maka boleh jadi orang tersebut masuk kategori yang Nabi sampaikan dalam hadisnya. Apa kata Nabi? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atasi. Banyak orang yang berpuasa tapi sayang yang mereka dapatkan hanya apa? Lapar dan haus saja. Itu yang harus menjadi garis bawahi untuk kita sekarang. Bagaimana agar puasa Bunda Teteh sayang tahun ini di Ramadan lebih baik daripada puasa sebelumnya. Karena kalau tidak, hanya dapat lapar dan hausnya saja. Betul? Dan biasanya banyak amalan-amalan sikap buruk kita yang merusak pahala kita. Contoh, yang paling biasa apa kira-kira? Yang ibu-ibu tuh suka banget gitu. Meni hobi gitu. Sigana lamun teki itu terjadi cangkeng gitu. Hayang we gitu. Apa kira-kira biasanya? Punten ya Bunda sayang, Aa masih sering ngelihat di antara kita yang meni seneng ngomongin aib orang lain. Hati-hati Bunda, ngagibah itu membicarakan aib orang lain. Betul? Kalau sedang puasa, batal teu puasa ada? Kalau sedang puasa, bergibah, batal gak puasanya? Salah. Puasanya batal kalau sambil ngemil. Ya. Kalau sambil minum teh botolnya batal. Tapi memang tidak membatalkan puasa, tidak. Tapi merusak pahala puasa. Dan kita sering dan seneng karena udah jadi kebiasaan. Ada yang nanya, cerdas setan dibelenggu, Ramadan teh. Tapi nah hanya masih kena ayah, nyieun maksiat teh. Tapi nah hanya masih ada aja yang ngomongin orang teh. Iya, setannya dibelenggu, tapi nafsu kita selama 11 bulan ke belakang masih ada atau tidak? Kebiasaan buruk kita masih ada atau tidak? Kebiasaan buruk itu yang ditanam 11 bulan kemarin menjadi di bulan Ramadan. Makanya mohon maaf, Ramadan teh pahalanya gede, tapi godaan oge. Bener tuh? Ningali jangkrik, inget korma.
Jangkrik ya. Lihat kecoa inget naon? Korma. Bener? Ningali tali sapatu inget migolosor. Ayah. Iya. Ningali kemoceng inget naon? Hah? Heeh. Kemoceng kana peye asa teu nyarambung. Tapi godaannya tuh gede pisan, betul nggak? Ngagibah teh, ya Rob, ya Rob. Ustaz sering kali bilang kepada Bunda ya, Bunda tolong catat kalimat ini, siapin kameranya nih. Status hari Senin ini mana? Wassalas. Nges atuh meni riweuh wae. Pergi peda-peda poe hungkul meni hayang we. Tolong catat kalimat ini. Jika kita diizinkan, kela-kela memorina habis. Sok, jika kita diizinkan untuk mengetahui aib seseorang, hendaknya kita jaga aib orang itu. Jika kita diizinkan mengetahui aib seseorang, maka hendaknya kita menjaga aib seseorang itu. Dan jangan membicarakan kepada orang lain. Jika itu benar, jadi gibah. Jika itu salah, jadi fitnah. Jika itu benar, jadi gibah. Jika itu salah, jadi fitnah. Mohon maaf Bunda, dosa gibah kita, fitnah kita. Kita bisa minta maaf sama orang yang kita bicarakan aibnya. Tapi selama itu beritanya menyebar kemana-mana, maka selama itu menggerogoti amal yang pernah kita lakukan. Makanya fitnah gibah ini masuk kategori dosa besar. Terus gimana tuh Ustaz kalau sudah terlanjur? Kalau sudah terlanjur, segera perbaiki hubungan kita dengan orang yang kita gibahi atau dengan orang yang kita fitnahi. Khawatirnya dosa itu yang akan mengambil semua pahala yang pernah kita lakukan. Jelas sampai sini? Ustad, tapi dia meningeunaheun ngomongkan batur teh Ustad. Meni resep ngomongkan batur teh. Shh, Bunda sayang, kalau itu masih kita miliki, maka tubuh yang kotor ingin dibersihkan dengan puasa. Tapi kalau puasanya masih nggak gibah, maka mohon maaf. Boleh jadi dia hanya dapat lapar dan hausnya saja. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi kalau Bunda engke pas bukber, kan ketemu teman lama kan, biasa kan. Sok aya ngobrol-ngobrol gitu kan. Ditanya ke teman teh, "Ece, ti jam sabaraha ti dieu?" "Ti jam 4." "Oh, nyalira wae, muhun." "Ceida ka mana?" "Teuing atuh Ceida mah. Meni asa repot Ceida, ih bener ayeuna mah. Meni asa hese Ceida teh. Geus kawin meni asa pabeulit pisan waktuna teh. Da baheula mah teu kitu." Ceida mah nya lamun diajak senam jumba semangat Ceida mah. Tapi lamun diajak bukber sama Ustaz Dilma meni asa haroream wae. Padahalnya ku abi dibayarkeun coba ieu teh, tapi teu datang-datang. Bunda, ulah kitu nya. Lamun saat can buka diajak ngagibah, Bunda bilang kieu, "Shh, ulah ngagibah. Engke geus buka aberan." Sama, itu juga nggak boleh atuh. Kumaha sih? Justru puasa Ramadan tuh mengajarkan kita untuk menjaga itu, betul? Maka jika puasanya baik, insya Allah Bunda sayang, Bunda akan membersihkan tubuh kita. Matanya bersih, tangannya bersih, tubuhnya bersih. Karena puasa yang kita tunaikan. Makanya puasa itu pasti sehat. Sumu tasihu. Puasalah maka pasti kamu akan sehat. Tapi ada yang tanya, nah hanya abi mah geus puasa tapi jadi malah ripuh kieu. Meuli sakit kieu, jangan salahkan puasanya. Biasanya yang suka salah pola kita dalam puasa. Bener tuh? Biasanya urusan makan. Bunda mah puasa teh ngan minahkeun waktu makan hungkul. Bener tuh? Siangna puasa peuting dahar segala rupa. Tak ujungna kitu.
Bunda masuk itu buka kebanyakan. Puntennya ku ustad diajarkan dia tata cara berbuka sesuai dengan sunnah. Siapin kameranya. Ngan ulah dipiralkan bisi palaur ya banyak. Jadi ada tahapan-tahapan buka. Ingat ya bunda sayang, ada satu waktu ketika bulan Ramadan yang sangat mustajab doanya. Ketika kapan? Berbuka puasa. Ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Salah satunya doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Kan? Apa yang lainnya Ustadz? Imamun adil, doanya pemimpin adil, mustajab. Doanya orang terzolimi, mustajab. Doanya orang yang sedang di perjalanan, itu mustajab. Doanya orang yang berpuasa sampai berbuka, dia itu mustajab. Makanya bunda cocok banget. Kalau bunda lagi di jalan, turun hujan, lagi puasa, lagi terzolimi tuh. Jadi sempurna tuh ya. Bunda lagi di jalan, lagi puasa, turun hujan, lagi tersakiti. Ngadoa tak ke Allah eta teh. Eta lagi mustajabnya doa tah. Ustadz, gimana runtutan buka itu? Pertama, bunda sebelum berbuka siapin waktu untuk berdoa. Berapa menit Ustadz? Gak usah lama-lama, 5 sampai 10 menit. Makanya bunda kalau nyiapin bukaan jangan mepet ke maghrib. Kalau bisa sebelumnya. Ini mah rekuling ke komplek ke 5 menit deui cenah beku kulingan. Eta teh keur ngadoa justru. Jadi 5 menit sebelum buka ngesiap di dieu tah. Gorengan, mie golosor ngesiap kabeh di dieu teh ya. Kolak. Nah, 5 menit sebelum azan bunda angkat tangan doa sama Allah. Apa doanya? Kalau bisa bunda minta urusan akhirat. Minta husnul khotimah, minta istiqomah, minta masuk surga, minta azab kubur jaringan, minta sakaratul mautnya dihilangkan dalam keadaan yang sangat ringan. Minta itu. Abis doa itu azan kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah setelah itu bunda doa Bismillahirrahmanirrahim. Langsung minum. Minum pertama kali teh ulah loba teuing. Minum pertama itu sedikit saja. 2 fungsinya. 1 membatalkan puasa kita. 2 membasahi kerongkongan kita. Maka bunda minum sedikit aja. Setelah itu simpan lagi. Baru doa. Apa doanya? Zahabat dhoma'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Atau doa yang masyhur lainnya, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar. Mana yang tepat? Dhahabat dhoma'u atau Allahumma lakasumtu? 2 nana juga boleh. Yang salah yang mana? Tah eta nu salah nu tengah doa. Berarti doa tadi teh dibaca setelah minum. Kok bisa nya? Sok perhatikan artina. Zahabat doma'u, hilanglah dahagaku. Bener teh? Wabtallatil uruku, basahlah kerongkonganku. Wathabatal ajru, tetaplah pahala untukku. Kan begitu. Ayeuna bagaimana mungkin kita bisa bilang basahlah kerongkonganku can minum? Berarti doa itu berlaku setelah kita minum. Sama, Allahumma lakasumtu, denganmu aku berpuasa. Wabika amantu, denganmu aku beriman. Wa ala rizqika aftartu, dengan rizkimu aku berbuka. Berarti buka dulu, walaupun sedikit. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi diminum, simpan doa. Setelah doa yang tadi, bunda sertakan doa yang lain. Sok, yang punya hutang bayar. Ngadoa maksudna teh beko Allah dikasih jalan biar lunasin hutangnya. Betul? Yang lagi sendiri ada nggak? Yang masih jomblo ada? Doa ke Allah biar ketemu jodoh yang soleh, yang baik, yang kaya, yang lembut hatinya, yang royal kalau ngasih. Gak usah ganteng-ganteng banget lah, gak usah. Yang penting kaya. Yang penting kaya siapa? Nya gitu. Bunda menihasa kahayang teh menit
tara mikir atuh. Ngadoa didinya. Kan paurnya sok aya ieu pepatah cenah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang lain mah sudah pada ke penghulu, kok kamu masih sahur buka sendirian. Nah, jadi ngadoa. Betul apa betul? Setelah doa minum lagi. Nah, minum lagi. Bunda, minum itu sunahnya 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali tegukannya. Setelah itu ambil kurma. 1, 2, 3. Jumlahnya berapa sunahnya? Ganjil. Betul? Setelah itu minum lagi. Setelah minum terakhir siap-siap sholat apa? Hanya itu. Urang mah kadang-kadang rek buka teh mending asa riweuh. Dariweuh atuh urang mah. Sok bener teu? Nya, minumannya banyak atau tidak? Kolak aya, teh manis aya, air putih, sop buah aya, sirupna aya, kolang kalingna pinuh ieu teh. Belum lagi makan takjilnya, gorengan aya, tempena aya, gehu, risol, bala-bala, mie golosor, cimol aya cimol, seblak oge aya, soto aya. Kue-kue kecil ada, rek jualan. Udah atuh mending. Setelah Ahilman survei, itu teh semua dimakan. Henteu. Ternyata ngong azan langsung angkat HP, set. Sok kitu. Bener teu? Sok kieu. Alhamdulillah buka puasa hari pertama komplit sempurna. Terima kasih ya Allah. Naon sih sok kitu kita mah. Di dia aya nu kitu aya teu? Di sini ada yang gitu apa enggak? Yang mana orangnya? Sok ibunya sok kitu. Kita bukber, Kela, jangan diambil dulu gorengannya. Jangan diambil dulu gorengannya. Terus, oke, ambil, yuk ambil, angkat bala-balanya angkat. 1, buat apa? Bangga, bukan jeung bala-bala bangga. Bunda, eta selama puasa kita nahan diri kan? Nah pas buka tuh bisa nahan gitu. Berarti eta sepanjang puasa jadi sia-sia tuh. Nu aya mohon maaf, Bunda minum, kan biasa dingin kan? Padahal sunahnya bukan dingin. Sunahnya itu hangat dan manis. Ingat ya, kalau buka berbukalah dengan sederhana yang hangat dan manis. Kalau Ahilman bukanya sama yang setia. Karena yang manis belum tentu setia ya. Jadi minum. Nah abis minum eta teh dirapihkeun. Ieu udah kadang-kadang atuh abi mah makan korma ganjil jumlahna sabaraha? 88. Eta ge ganjil. Ngan jadi teu nyambung loba teuing eta mah. Geus atuh sing aduh ieu mah sok teh paruguna naon teh nya. Jadi Bunda, lamun kita punten secara kesehatan pun yang Ahilman tahu, lamun perut kita kosong langsung dikasih air dingin, apa yang terjadi? Naon? Kembung, bener teh? Nu aya minumnya kebanyakan, air dingin, lamun cek orang Sunda mah kamerkaan. Kembung, kamerkaan, engke taraweh pilih imam nu cepet pisan. Engke Idul Fitri makan opor. Syawal stroke ringan tah. Ujungnya puasa yang tadinya apa? Membersihkan jadi malah bukan membersihkan, tapi malah geus puasa di teparugu kieu awak teh. Barada kitu. Kunaon eta teh? Berarti urang teh teu sukses Ramadonna. Aya teh kitu aya teu? Matak bener sok kieu lamun ngaca teh pas malam lebaran sok ngaca kan?
kieu ngeunteng dina ngaca teh. Asa gebuk kieu nya ieu. Ulah nyalakeun puasa. Urang salah, pola makannya enggak teratur, betul enggak? Yang lucu malamnya makan banyak, besoknya sahur, ketemu subuh, nggak subuh, tidur lagi. Oh, sempurna eta mah. Sempurna pokona mah. Eta kiloan dari 80 bisa naik 80 tah geus lebaran teh. Matakna bunda, puasa teh kudu dirapihkeun beh jadi menyembuhkan dan membersihkan. Betul? Ulah seri wae atuh eta dihareup meni seri wae. Teu kuat cenah, lucu pisan. Kunaon Ahilman lucu. Bawa aja ke rumah tuh kalau gitu mah ari lucu mah. Ini yang dua teh jamaah Ahilman garis keras pisan. Rumahnya ti Leuwi Liang. Kalau berangkat jam 3 subuh. Sofia. Saking cinta pisannya, aduh love banget lah pokoknya mah ketemu. Dah biar cepat. Jadi yang pertama, tubuhmu dibersihkan dengan apa? Puasa. Dan Ramadan kesempatan emas untuk kita puasa. Betul? Aa, kalau kita haid, apakah boleh minum obat penunda haid atau tidak? Hah? Boleh tidak? Jawabannya jangan. Apa jawabannya? Kenapa? Satu, bunda, kodrat perempuan itu setiap bulan pasti ada tamu dari Ciberem. Betul apa betul? Yang namanya perempuan tiap bulan pasti ada tamu yang berwarna merah. Betul? Dan ingat, ibadah yang paling tinggi itu ridho terhadap ketentuan Allah. Berarti kalau bunda eta minum obat penunda haid, berarti bunda teh terido karena ketentuan. Jelas atau tidak? Yang kedua, secara kesehatan katanya nggak bagus. Betul? Merusak siklus peredaran darah dalam diri kita. Jadi kumaha atuh Ustad? Kalau datang haid jangan puasa. Aa atuh da abi mah kuat puasa oge. Arek puasa we abi mah da kuat. Heueuh. Nu aya lain menang pahala, yang ada dapat apa? Dosa. Karena kalau sedang haid kita berpuasa hukumnya haram. Jelas atau tidak? Jadi ulah maksakeun. Aa tuh udah kuat abi mah. Haid gitu naon kuat abi mah puasa. Make ilmu matakna ibadah teh. Bener teu? Salat subuh aa abi mah kuat 8 rakaat oge salat subuh mah. Parentana 2 rakaat. Ulah ngaya-ngayakeun nu eueuh atuh ieu mah sok riweuh naon teh. Jadi kumaha atuh Ustaz Hilman? Kalau haid jangan puasa, nanti diganti di hari setelah bulan suci. Jelas atau tidak? Abi teh nyeri naon, nyeri hate. Boleh nggak Abi batalkan puasa? Ulah atuh. Boleh batal kalau sakitnya parah. Betul? Iya mah kadang suka gampangkan. Abi teh meuni asa nyeri hate kieu. Kusaha? Kucetuti diobongkeun wae. Abi mah hoyong buka we ayeuna engke we bayar fidyah cenah. Ulah. Lamun tidak ada sesuatu yang madorot jangan batalin puasa. Betul? Ibu safar ti Leuwi Liang ka Sofia. Ada musafir abi mah tiasa teu batal puasa. Ibu ulah ngagampangkeun ngabatalkeun puasa karena kita musafir. Betul? Kalau bicara jarak minimal 83 km. Boleh. Tapi ayeuna mah tidak berlaku. Dan sebenarnya udah ada pesawat terbang. Bener tuh? Ka Bali kan jauh tuh. Tapi dalam sejam setengah 2 jam udah nyampe sekarang mah. Betul gak? Yang dilihat bukan jaraknya tapi berat dan susahnya. Kalau bunda ngerasa berat boleh batal. Tapi kalau ngerasa ringan mah gak usah dibatalkan. Jelas sampai sini? Yang kedua. Jadi yang pertama apa? Tubuhmu dibersihkan dengan puasamu. Yang kedua, dosamu dibersihkan dengan taubatmu. Dosa dibersihkan dengan apa? Taubat. Bunda sayang, Ramadan itu bulan taubat. Ramadan itu bulan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Puasa
menghapuskan dosa. Taraweh menghapuskan dosa. Bacaan Quran kita ketika Ramadan menghapuskan dosa. Maka bunda minta sama Allah agar dihapuskan dosa-dosanya. Karena siapa orang yang rugi saat bertemu Ramadan dan berpisah dengan Ramadan? Jawabannya, orang yang saat bertemu Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hartamu dibersihkan dengan infak sodakohmu. Infak sodakoh atau zakat infak sodakoh. Zakat hukumnya wajib, infak sodakoh hukumnya sunnah muakkadah. Bunda sayang, salah satu sedekah yang paling utama itu ditunaikan di bulan Ramadan. Maka As-Sakinah ada program ya, memberi apa? Sembako kan? Maka bunda yang belum ikutan, ayo daftar. 1 paket, 2 paket, 3 paket silakan. Berapa sepaketnya bunda? 100.000. 100.000, hanya 100.000. Tapi banyak orang yang bisa bunda berikan manfaatnya. Diberikan ketika Ramadan. Kenapa Ustaz? Ingin dapat pahala Ramadan. Makanya bunda masih boleh nggak kalau bunda mau ikutan? Nah, masih boleh. Kalau bunda mau ikut titip ke As-Sakinah. 1 paket. Mau 2 paket? Boleh. Mau 3 paket? Boleh. Nikmat. Kuat. Ustadz, kenapa harus sekarang? Bisi engke mariweuh. Riweuh baju lebaran. Riweuh itu, riweuh iya. Bener tuh? Kalau sekarang ada, niatin. Bu Ita saya 2 paket. Bu Ita saya 3 paket. Ini akan jadi kekuatan bagi kita. Termasuk, dengar-dengar juga ada program apa? Bagi tajil ya. Nah, bunda, sedekah yang paling utama ketika Ramadan adalah memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Masya Allah. Apa pahalanya Ustadz? Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Ayo, makanya bersihin harta kita. Betul? Ustadz, tapi kubahannya asal loba kebutuhan. Kabeh loba kebutuhan. Tapi buat Allah mah kita kudu yakin, betul gak? Biasanya makin yakin kita dengan apa yang kita berikan, makin Allah tuh ngasih yang terbaik. Di luar Ramadan aja 700 kali lipat pahalanya. Apalagi ketika bulan suci Ramadan. Betul? Makanya kalau udah Ramadan bunda sayang, infaknya jangan nanggung. Kasih yang terbesar, jangan yang terkecil. Tuh udah nyadar sorry ya makan. Ngasih yang terbesar, jangan yang terkecil. Ari bunda infak suka yang terbesar apa yang terkecil? Sok orang dites ku ahilman. Kalau punya uang 70.000, 2 lembar, 50, 20. Nu mana sodakohna? Jujur atuh nu mana? Uangna nambah deui 80.000. 3 lembar, 50, 20, 10. Yang mana infaknya? Jujur. Uangnya nambah lagi 85.000. Kan makin infak makin ditambah ku Allah kan? 4 lembar, 50, 20, 10, 5.000. Nu mana infakna? Nambah deui uangna teh 87.000. 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Yang mana? Nambah deui 88.000. 6 lembar 50, 20, 10, 5.000, 2.000, 1.000. Nah, Ramadan ulah gitu. Ramadan mah diperbanyak, membersihkan harta. Afdolus sodaqah fi Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, hatimu dibersihkan dengan zikirmu. Nah, tolong catat ini bunda. Ketika Ramadan, ketika puasa, ada 4 penyakit hati yang bisa merusak pahala puasa. Ada berapa? 1, iri dan dengki. Apa? Iri dan dengki. Apa bedanya iri dengan dengki? Beda sedikit. Iri itu tidak senang dengan kebahagiaan orang lain. Itu namanya apa?
Kalau dengki bukan hanya tidak senang dengan kebahagiaan orang lain, tapi dia berharap orang itu hancur sehancur-hancurnya. Dan dia berharap kebahagiaannya pindah ke dia. Itu namanya dengki. Iri, dengki. Nah, puasa Ramadan bisa hancur pahalanya karena ada penyakit apa? Iri dan dengki. Makanya bunda hati-hati. Kalau bunda melihat kebahagiaan orang, doakan kebahagiaan itu. Iya mah kadang-kadang sok tarakitu. Nya si lisan mah terjaga, ngan sok make ieu tah. Lisan mah aman gitunya, tidak ngomongkeun ngan pakai bibir tah. Diciwit ya teman teh. Lisannya sih nggak bicara, aman. Tapi mata dan bibirnya bergerak. Ada yang begitu apa enggak? Ditanya ku si Ece teh, Ece naon sih gitu? Naon maksudnya eta teh? Hah? Rek ngomongkeun bulu mata, nah kan gitu kan? Memang tidak bicara, tapi mimik wajahnya menentukan. Ece. Iri dengki kepada orang lain. Bunda sayang, orang yang iri dengki gak akan pernah bahagia. Betul gak? Orang yang iri dengki gak akan pernah senang hidupnya. Karena hidupnya hanya ngurusin penampilan siapa? Betul? Maka bunda sayang, orang yang hari ini dengki ame kita, bunda jangan benci sama dia, biarin aja. Kalau ada orang yang ngomongin kita di belakang, berarti jelas posisinya kita lebih depan daripada dia. Betul? Orang mah gak akan mungkin ngomongin yang di bawah tuh. Pasti yang ngomongin yang di mana? Yang di atas. Betul gak? Karena pohon yang tinggi buahnya itu lebih indah untuk dipermainkan daripada yang di bawah. Matakna bunda kalau ada yang ngomongin kudu bahagia. Aku mah senang. Diomongkan ku batur abi mah. Pahala abi mah alhamdulillah. Dosa abi di sana ku batur manggawe abi mah. Senang. Matakna ahilman ada yang bilang, ada yang ceritain abi gini-gini. Alhamdulillah atuh. Tapi kan naon sih? Sok lieur kadang-kadang. Cenah ahilman teh kieu naon? Cenah kumaha tuh amun? Naon? Mungkin kumaha lamun bunda, kita ini siapa sih? Betul nggak? Betul nggak? Awalnya orang biasa, jadi biasa, ya udah biasa aja. Yang jadi bikin riweuh itu karena kita merasa luar biasa. Betul nggak? Padahal kita mah biasa-biasa aja. Makanya bunda kalau ketemu saya, ya biasa-biasa aja. Amada tuh, Ustadz muni, ente ama sok tanya yang orang kenal sama Ahilman, biasa-biasa aja. Ustadz foto, rek naon sih foto-foto, biasa aja we. Karena segitu kan, sok tinggalkan. Bunda ya, yang sering kali jadi sakit hati apa? Karena kita merasa spesial kan. Matakna sama ibu mah gak mau ada jarak. Gimana caranya? Ibu dengan Ahilman seperti naonnya. Rek jebut adik kakak terlalu koloteuing gitu. Anak sama anak asa kumaha gitu. Besti lah bestinya. Mata kena bunda, Ustadz mau bunda di sini ngaji sama Ahilman. Iya Ahilman guru, bunda muridnya. Tapi di luar mah kita biasa aja, orang biasa aja dan sama aja. Makanya bunda jangan sungkan nyapa saya kalau ketemu ya. Si Ustadz. Ulah gitu atuh. Samperkeun we coba. Ieu mah pernah sama istri sama anak lagi jalan kan. Ibu tahu ngomongin saya lagi makan. Si Ustadz eta si Eta sama temennya cerita, si Ustadz. Bunda samperin ke saya, Ahilman bukan. Kan bisa salah takutnya kan. Jadi samperin. Pokoknya mah bunda, kita mah gimana caranya bisa lebih dekat, betul? Jangan silau
dengan kebahagiaan orang. Jangan galau juga dengan kebahagiaan kita sendiri, betul? Masing-masing orang punya kebahagiaannya. Jangan iri dengki lah sama orang, betul? Dan biasanya yang bikin orang iri dengki itu satu penyakitnya, apa? Suka membandingkan hidup dengan orang lain. Maka ojo dibanding. Wong ko kene kodi saeng ke yo mes ta oya o aku ra ora sangsa kuatku mencin ku berharap engkau di hati hanya gitu. Jadi bunda nges Ramadan mah jangan ada iri dan siap. Lihat orang hebat biasa aja. Lihat orang kaya biasa aja. Lihat orang terkenal biasa aja. Lihat orang yang dihinakan dalam hidupnya biasa aja. Ingat ya, terkenal belum tentu dimuliakan. Terhina belum tentu dihinakan. Boleh jadi orang yang lagi dibuka aibnya lebih terhormat dalam pandangan Allah daripada kita yang terkesan dimuliakan dalam hidupnya. Setuju? Yang kedua, penyakit hati yang bisa merusak pahala puasa, membenci. Apa? Bunda sayang, AA minta dari hati paling dalam, setelah dari sini belajar minta maaf jika menyakiti, belajar memaafkan jika disakiti. Bunda list orang-orang sekitar bunda jika selama ini ada orang yang pernah kita sakiti dalam hidupnya. Ustadz tapi kan gengsi atuh Ustadz. Kamanakan harga diri orang Ustadz. Ulah. Lebar mana pahala puasa hilang atau gengsi kita? Lebar pahala puasa hilang, betul gak? Udah apa susahnya sih minta maaf? Ece minta maafnya. Kunaon gitu, nggak minta maaf apa koda malah. Ulah banyak kan suka dijelaskan begini. Udah minta maaf ya banyak salah udah. Selesaikan. Satu punten sama orang tua. Bunda izin ahilman sebelum Ramadan bersihkan hati dengan orang tua kita. Ya, jika masih ada orang tua, temui orang tuanya, pegang tangannya, cium tubuhnya, peluk tubuhnya. Bunda minta maaf. Kalau bisa jangan hanya minta maaf, cek. Kalau ibu kita mukenanya masih mukena yang lama, jika ada rezeki ganti dengan mukena yang baru dari kita sekarang. Ayah kita cek barangkali sarungnya udah sarung yang lama, jika mau kita ganti dengan yang baru. Ini kesempatan emas. Cek persediaan makannya, sahur bukanya. Demi Allah bunda, orang yang masih punya orang tua saat Ramadan itu bahagia sekali. Orang yang masih bersama dengan orang tua ketika Ramadan itu indah dan bahagia sekali. Maka naikin levelnya ya. Bunda bukan hanya minta maaf sama orang tua, tapi apa? Bahagiain orang tua. Pulang dari sini, bunda mampir ke toko, beliin mukena baru buat ibu kita. Bunda mampir ke rumah ibu kita, bilang, Mama, ini mukena baru ya buat tarawehan. Yang lama gak usah dipakai lagi, biar mama bisa lebih baik mukenanya. Ayah kita beliin sarung yang baru. Ayah, ini sarung yang baru buat ayah. Ganti yang baru. Suami istri minta maaf. Yang banyak salah itu suami ke istri apa istri ke suami? Istighfar bunda. Yang banyak dosa suami ke istri apa istri ke suami? Catat ya. Yang banyak dosa itu istri ke suami. Suami mah gak ada dosa sama istri. Dangukeun heula atuh ece. Yang banyak dosa mah istri ke suami. Suami mah gak ada dosa sama istri, adanya zolim. Adanya apa? Dosa dengan zolim lebih tinggi mana? Jadi kalau dosa istri ke suami, betul gak? Maka dalam hadis dikatakan di antara golongan yang tidak akan diterima puasanya seorang istri yang punya dosa sama suaminya dan belum sempat minta maaf sama suaminya. Dosa istri ke suami
ada yang tanya, kok dosa istri ke suami? Emang suami gak punya dosa sama istri? Bukan, suami itu adanya zolim sama istrinya. Lebih tinggi. Kalau dosa hanya urusannya dengan Allah. Tapi kalau zolim sama Allah plus sama manusia. Maka lebih tinggi kalau suami bikin salah. Makanya daripada minta izin mending minta maaf. Paham maksudnya kan? Daripada minta izin mendingan minta. Jelas atau tidak? Makanya di list. Pulang dari sini kira-kira teman kita siapa yang kira-kira kita pernah punya salah sama dia. Yang tanpa sadar. Pinua lo badingan lah. Di list ya. Mumpung masih sedikit, kali aja banyak. Sok tulis namanya siapa. Ane, Lilis, Tuti, Ida. Teman itu tidak ada yang harus berpisah karena hal sesuatu. Kita boleh gak circle lagi, tapi hati tetap cinta dalam kebaikan. Betul? Bunda sama Ahilman mungkin nanti akan berpisah. Pastilah. Betul gak? AA sama Bunda pasti berpisah, pasti jauh. Tapi dimanapun kita berada, hati ini harus tetap terpaut. Itu namanya cinta. Makanya ikatan cinta. Jauh di mata, dekat di doa. Kamu bukan circle aku lagi. Kamu bukan teman kita lagi. Tapi kamu pernah ada di hatiku dan bersama dengan diriku. Itu yang paling penting. Dan biasanya Bunda, mohon maaf ya, kita itu diuji sama orang yang terdekat dalam hidup kita. Hati-hati ya dengan perbestian-perbestian. Hati-hati sama orang yang suka ngomporin tuh. Ngomong ke sini A, ngomong ke sini B, ujungnya bertengkar gara-gara si A. Orang yang jadi kompor dosanya double daripada orang yang gibah doang. Makanya jadi orang tuh kadang-kadang Bunda kudu belajar begini ya. Jadi orang tuh kudu belajar nutup telinga dari omongan orang lain. Lamun kita mudah terhasut, dengekennya, cek si ini kamu begini. Kita makan itu omongan, terhasut, naik kita emosinya. Nafsu atau tidak? Kesel apa enggak? Padahal belum tentu. Si orang ini cerita ke si ini tentang si ini. Mereka jadi bertengkar. Kalau ada dua orang bertengkar, dihasilkan karena komporan yang kita lakukan, maka orang yang kompor ini kelak akan dihisap di hari kiamat menanggung semua dosa-dosanya. Jadi kalau ada yang bertengkar, dua orang bertengkar. Dua orang bertengkar ini karena kompor satu, maka dosa orang yang bertengkar ini ditanggung sama kompor yang satu ini. Beratnya Ustadz, senikmat ngomporinnya, maka seberat itu juga dosanya. Istighfar, pulang dari sini minta maaf kalau nggak bisa ketemu WA atau telepon, jangan sampai bertemu Ramadan masih ada kebencian dalam diri kita. Setuju? Yang ketiga, yang merusak pahala Ramadan kita, penyakit hatinya adalah kikir, apa? Atau pelit. Dan yang terakhir, penyakit hatinya ria, apa? Apa itu ria? Ingin dipuji oleh orang lain. 4 penyakit hati yang bisa merusak pahala puasa kita. 1 apa? Iri dengki. 2 membenci. 3 kikir. 4 ria. Insya Allah hati akan jadi bersih dengan zikir kepada Allah. Jadikan Bunda ini momentum untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Besok pagi Ahilman di Masjid Alumni IPB. Besok kita akan muhasabah di Masjid Alumni IPB. Dan mohon izin untuk hari ini doa kita tidak akan panjang seperti biasa. Bunda sayang, kita kuatin hari ini niat sedekah. Siap sedekah? Siap infak? Niat untuk dakwah, niat untuk Ramadan. Mudah-mudahan yang berinfak Allah sampaikan bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang bersedekah Allah takdirkan Ramadannya tahun ini lebih baik ya Rob. Insya Allah doa-doa kita mustajab. Silahkan siapkan infaknya dan pengurus dibantu jamaah agar bisa berinfak. Mari sama-sama sholawat. Niat karena Allah. Ya Nabi salam alaika.
Ya Rasul salam salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan yang berinfak Allah balas semua infaknya. Semua yang berinfak Allah angkat derajatnya. Semoga yang berinfak Allah lapangkan hidupnya.
Semoga yang berinfak Allah masukkan ke dalam surganya. Bunda sayang, terima kasih sudah berinfak begitu sering, begitu banyak terhadap As-Sakinah. Mohon doakan agar majelis taklim ini istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari As-Sakinah termasuk Ustadz Hilman juga mohon maaf jika selama 11 bulan ke belakang banyak kesalahan, banyak dosa di antara kami. Bunda mau memaafkan kesalahan saya atau tidak? Mau memaafkan kesalahan kita? Oh, insya Allah saling memaafkan, saling bersihkan. Insya Allah Ramadan tahun ini lebih baik dibanding Ramadan kita yang sebelumnya. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Angkat kedua telapak tangan. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kehilapan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni aib-aib kami ya Allah. Ya Allah, ampuni hina dinanya kelakuan kami. Ampuni kotornya hati kami. Ampuni buruknya masa lalu kami. Ya Allah, sebelum kami bertemu Ramadan, perkenankan Kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Kau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali Kau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni mata kami jika pernah melihat yang haram. Ampuni lisan kami ya Allah, sering berbohong, sering ingkar janji, sering berdusta, sering menghina orang lain, sering mencaci maki orang lain, fitnah, ghibah. Engkau tahu siapa kami. Engkau sangat tahu ya Allah. Engkau tahu di balik hijab kami yang tertutup, di balik kesibukan taklim kami yang tidak pernah berhenti, di balik ibadah yang kami tunaikan selama ini, Engkau tahu kami punya kebiasaan buruk ya Allah. Engkau tahu lisan kami sering menyakiti orang lain. Engkau tahu lisan kami sering menodai luka di hati orang lain. Ighfir lana ya Allah, berikan kesempatan kami minta ampun sebelum kami masuk Ramadan. Kami takut puasa kami tidak Engkau terima karena ada dosa di hati kami. Kami takut amal ibadah Ramadan kami tidak terangkat kepadamu karena banyak dosa yang kami lakukan. Apalagi kesalahan kami kepada orang tua kami. Ya Rabb, maafkan kami pernah menyakiti hati ayah ibu kami. Maafkan kami pernah menyinggung perasaan ayah ibu kami. Maafkan kami pernah membuat orang tua kami menangis karena kelakuan kami. Maafkan kami ya Allah, sering melawan orang tua kami. Sering membangkang orang tua kami. Sering merasa pintar di depan ayah ibu kami. Sering melawan. Sering menyepelekan ucapan orang tua kami. Ighfir lana dunubana ya Rob, ya Rob. Masukkan kami ke dalam Ramadan nanti dalam keadaan hati kami bersih dari dosa kepada orang tua kami. Ya Rob, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Takdirkan Ramadan tahun ini kami bisa bersama dengan ayah ibu kami. Idul Fitri tahun ini kami bisa bersama dengan ayah ibu kami ya Allah.
Kami mohon ya Allah. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya ya Allah. Titip salam rindu kami untuk ayah ibu kami di alam kubur ya Allah. Rindu, ingin bertemu ya Allah. Lapangkan alam kuburnya ya Allah. Terangi cahaya kuburnya ya Allah. Ampuni dosa-dosa ayah ibu kami ya Allah. Terima iman Islam ayah ibu kami ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada suami kami, kepada pasangan kami. Ampuni ya Allah, kami belum bisa menjadi istri yang baik, belum bisa menjadi pendamping yang baik, belum bisa menjadi pasangan yang baik. Sering melawan kepada suami, sering bicara kotor, sering bicara kasar, sering membantah, sering membangkang, sering meminta sesuatu yang membebani suami kami. Ampuni dosa kami ya Allah. Jangan Engkau masukkan kami ke dalam bulan Ramadan kecuali Engkau hapuskan dosa kami kepada pasangan kami ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah, ampuni kesalahan kami kepada anak-anak kami. Bunda, kita belum jadi ibu yang baik, kadang sering marah, sering melawan, sering membantah. Sebutkan nama anak-anak kita semua, hadirkan wajahnya ya Allah. Maafkan anak-anak kami ya Allah. Untuk anak-anak kami yang bernama, sebutkan namanya. Ya Allah, takdirkan anak-anak kami soleh dan soleha ya Allah. Jaga anak-anak kami ya Allah. Lindungi anak-anak kami ya Allah. Bunda, minta maaf, minta ampun kepada Allah jika ada kesalahan kita kepada teman-teman kita, sahabat kita. Sebutkan namanya ya Allah. Untuk sahabat kami yang bernama, sebutkan. Kita barangkali pernah menyakitinya tanpa sadar, kita mengganggu perasaannya. Istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah. Janganlah kesalahan kami kepada sahabat kami ini menghambat pahala darimu ya Allah. Allah, sampaikan umur kami ya Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan ya Allah. Sehatkan badan kami untuk bisa bertemu Ramadan ya Allah. Jadikan Ramadan tahun ini lebih baik ya Allah dibanding Ramadan kami yang sebelumnya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudahkan ibadah puasa kami ya Allah. Lancarkan bacaan Quran kami ketika nanti Ramadan ya Allah. Perbanyak sedekah kami ketika nanti Ramadan. Ya Allah, takdirkan di Ramadan tahun ini kami mendapatkan Lailatul Qadar ya Allah. Ya Allah ya Rabb, izinkan ya Allah di tahun ini, tahun yang akan datang ya Allah. Jika kami belum bisa berangkat haji, izinkan kami bisa berangkat haji ya Allah. Minimal bisa berangkat umroh ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, teman-teman, Ramadan adalah tamu agung yang datang membawa cahaya, membawa ampunan, dan membawa kesempatan emas untuk kita memulai kembali. Ia tidak datang untuk sekadar mengurangi porsi makan kita. Ia datang untuk meluruskan hati kita, membersihkan jiwa kita, dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah hiruk pikuk dunia yang seringkali mengeraskan hati kita tanpa kita sadari, Ramadan hadir sebagai penawar. Saat perut kita belajar menahan lapar dan dahaga, maka pada saat yang sama, hati kita pun seharusnya belajar menahan amarah, menahan kesombongan, menahan iri dan dengki yang sudah terlalu lama bersarang di dalam dada. Maka jadikan Ramadan ini sebagai momen yang songga-songga untuk memperbaiki hati. Hapuslah iri dan dengki yang selama ini kamu simpan diam-diam. Maafkanlah luka-luka lama yang masih kamu sembunyikan di sudut hatimu. Berhentilah sejenak dari kesibukan dunia. Tundukkan egomu, bersihkan prasangkamu, dan tataplah kembali niatmu
Apakah semua yang kamu lakukan selama ini benar-benar karena Allah? Perbanyaklah istighfar di setiap kesempatan. Perbaiki hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu. Hidupkan malam-malammu dengan sholat dan doa yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Karena perubahan yang sesungguhnya tidak dimulai dari luar. Perubahan yang sesungguhnya dimulai dari hati yang mau untuk diperbaiki. Semoga ketika Ramadan ini usai dan kita kembali kepada fitrah kita, hati kita bukan hanya lebih tenang dan lebih bersih, tapi juga jauh lebih dekat kepada Allah. Jauh lebih ringan dari beban dosa. Dan jauh lebih siap menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang rugi, orang yang bertemu Ramadan, tapi keluar darinya tanpa perubahan apapun dalam hatinya. Semoga Allah menerima seluruh ibadah dan amal kita di bulan Ramadan ini, mengampuni dosa-dosa kita, memperbaiki hati kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang benar-benar berubah menjadi lebih baik setelah Ramadan. Amin ya robbal alamin. Kalau ceramah ini menyentuh hatimu dan menginspirasimu untuk sanggup-sungguh memperbaiki diri di bulan Ramadan ini, yuk sebarkan kebaikan ini, like video ini, dan share ke seluruh keluarga dan sahabatmu. Karena siapa tahu inilah pengingat yang mereka butuhkan agar Ramadan mereka tidak berlalu sia-sia. Jangan lupa subscribe channel Ustadz Hilman Fauzi dan aktifkan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan kajian-kajian penuh hikmah berikutnya. Semoga hati kita semua diperbaiki oleh Allah di bulan yang mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.